Shalom saudara. Shalom. Ya puji Tuhan ya. Saya harap kita semua baik-baik saja pagi hari ini. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita saudara. Ya. Saudara-saudara, pagi ini saya mau melanjutkan pelajaran kita terkait dengan integritas. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar apa sih pemahaman dari integritas, ya. Pagi hari ini saya mau menghubungkan antara integritas dengan pemberitaan Injil. Ya. Apakah ada hubungannya integritas dengan pemberitaan Injil? Tetapi sebelumnya saudara, ya, saya mau mengingatkan sedikit saja bahwa ketika kita bicara integritas, maka kita sedang bicara tentang keutuhan, ya, whole rounded, keutuhan, keseimbangan atau whole balance, ya. Jadi integritas itu mencakup keutuhan. Kita utuh. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita mentaati firman Tuhan, berarti integritas itu sedang bicara tentang saya mentaati satu bagian firman Allah, juga mentaati bagian-bagian lainnya. Itu utuh namanya. Ya. Saya mentaati bagian firman Allah, tapi bagian yang lain yang tidak menyenangkan hati saya menolak. Nah, itu tidak utuh namanya. Ya. Jadi walaupun kadang pesan dari firman Allah itu tampaknya berat kita lakukan, maka tidak ada jalan lain, saudara. Ya, ketika kita bicara integritas, maka semua kebenaran firman Allah harus kita terima dengan sukacita. Makanya Alkitab sendiri menggambarkan proses mengikut Tuhan itu adalah proses memikul salib. Jadi memang banyak pahitnya terkait dengan ketaatan itu. Ya. Nah, hari ini integritas dan pemberitaan Injil. Ya, coba dibantu saja. Ya. Nah, saya mau mengajak kita membaca satu bagian di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Di depan sebenarnya saya sudah tuliskan dengan lengkap, dan ini saya kutip dari terjemahan baru yang kedua, yang baru selesai 2023 yang lalu. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, ini dari bagian B-nya, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ini dari awal apa dari bagian B-nya ya? Ini memang dari awal begini ya. Coba dibuka 1 Korintus 9 ayat 16. Benar ya? Iya. Benar, ini dari awal ya, bos. Maaf, ini dari awal. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini adalah bagian dari pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di tengah-tengah situasi gereja yang tidak beruntung pada waktu itu secara duniawi, bahwa gereja mengalami tekanan yang besar, ya. Gereja diburu oleh penguasa Roma pada waktu itu, ya. Pemberita-pemberita Injil dianiaya jelas sekali, ya. Orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang yang pantas dihabiskan betul pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah keadaan yang begitu berat terkait dengan pemberitaan Injil, Paulus memberikan motivasi atau dorongan yang positif kepada jemaat di Korintus
bahwa pemberitaan Injil itu harus selalu dilakukan, saudara-saudara. Tetapi itu pun bukan untuk ajang kita memegahkan diri, tetapi memang menurut Paulus, pemberitaan Injil itu harus atau sesuatu yang wajib untuk terus kita lakukan. Dan Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Jadi saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan sebenarnya bukan ini saja ayat yang dapat merujuk atau mendorong semangat kita untuk memberitakan Injil. Ada begitu banyak ayat di dalam khususnya perjanjian baru yang mendorong setiap orang percaya untuk selalu memberitakan Injil, saudara. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memberitakan Injil? Itu pertanyaan penting. Ya. Pemberitaan Injil harus kita lakukan. Pemberitaan Injil adalah tugas kita sebagai orang percaya. Namun bagaimana cara kita memberitakan Injil? Apa kondisi yang harus kita penuhi ketika kita hendak memberitakan Injil? Tentunya ada beberapa. Misalnya saja, pemberitaan Injil itu bisa melalui percakapan, bisa. Ya, bisa, saudara-saudara. Satu kali waktu saya perjalanan dari Malang ke Surabaya, saya naik bis pagi-pagi, lalu saya duduk di paling depan tapi sebelah kiri, biasanya dibelakangi oleh kernet bis itu, ya kan? Kernet bis kan biasanya berdiri di pintu paling depan kan. Boyo kan gitu kan. Saya di belakangnya, saudara. Nah, tapi sebelum saya duduk, saya berdiri dulu karena penuh itu penumpang. Nanti sekitar di Pandaan, sebelum Pandaan, penumpang di situ turun dan saya dapat tempat duduk. Lalu di samping saya ada bapak-bapak yang sudah lumayan tua, mungkin sekitar 65 tahun begitu. Lalu hati saya dengan jelas menuntun saya untuk memberitakan Injil kepada bapak ini. Lalu saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk berbicara kepada bapak ini. Singkat cerita, saya memulai percakapan dan sebagainya, dan saya memberitakan Injil kepada bapak itu secara oral, perkataan. Ya, walaupun tidak ada hubungannya dengan integritas, tapi saya lanjutkan sedikit hasilnya. Sewaktu saya memberitakan Injil kepada bapak itu, ketika bapak itu mau turun, dia turun itu sebelum bungu rasih. Dia bicara sama saya, "Nak, sebenarnya sudah lama saya pengen mendengar tentang Yesus." Ya, saya tidak tahu apakah saat ini bapak itu bertobat, tetapi setelah dia bicara gitu, saya katakan, "Ya puji Tuhan Pak, bapak bisa mendengarnya pagi ini." Itu yang saya katakan. Tetapi saudara, salah satu yang mau saya sampaikan dari kesaksian ini adalah, salah satu cara kita memberitakan Injil adalah dengan mengatakan atau menjelaskan tentang Injil itu sendiri. Tetapi tidak semua orang memiliki kapasitas atau kapabilitas, lebih tepatnya kemampuan untuk berbicara dengan tepat, memberitakan Injil. Yang dimiliki semua orang percaya adalah integritas diri. Saudara, mau pintar bicara atau tidak pintar bicara, kita memiliki satu kesamaan yang bisa kita miliki sama-sama. Apa itu? Integritas diri. Ya, integritas diri. Saya bisa memberitakan Injil mungkin saja karena saya memang sekolahnya sekolah teologi kan.
Dan walaupun saudara bukan sekolah teologi, ada saja di antara saudara yang juga cakap mempercakapkan Injil. Oleh karena itu setiap firman Allah didengerin baik-baik. Supaya itu kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan untuk memberitakan Injil, kita siap. Makanya firman Allah berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, kalaupun kita tidak semua dari kita pintar mempercakapkan Injil, maka satu-satunya kesamaan yang bisa kita miliki sama-sama adalah integritas, kehidupan yang utuh. Jangan di depan A, di samping amin. Bukan amin itu ya, aminus gitu. Lalu di samping kiri A plus, di belakang B. Jangan. Integritas itu adalah kesamaan dalam segala situasi. Walaupun orang tidak melihat, kita tetap sama, itu bagian dari integritas. Integritas seperti yang saya singgung di awal adalah keutuhan. Jadi integritas ini bisa kita miliki sama-sama. Dan kaitannya dengan pemberitaan Injil, integritas ini menjadi daya dorong yang sangat kuat. Makanya nanti ketika Yesus berbicara kepada orang banyak di Injil Matius pasal 5 tentang garam dan terang dunia, maka di ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan yang baik itu juga bisa menjadi sarana untuk membawa orang memuliakan Bapa di sorga. Itu penginjilan. Itu penginjilan. Ya. Jadi kalau kita berpartisipasi dengan baik, menolong orang-orang, itu juga proses penginjilan. Sekalipun setiap orang yang kita tolong tidak perlu kamu harus mengaku Yesus ya. Enggak perlu, saudara-saudara. Saya termasuk pendeta yang tidak ada pada posisi itu. Kalau saya tolong orang, yang saya tolong ikhlas. Jangan tolong orang embel-embelnya kamu harus terima Yesus. Malah dia benci nanti sama Yesus. Oh, Yesus ini hanya sebatas bansos. Loh iya kan? Kalau kita tolong orang, tolonglah orang, tunjukkan bahwa kita empati. Nanti keempatian kita tuh berbicara kepada dia. Itu integritas. Ya. Jadi integritas itu kita semua bisa miliki. Integritas itu kita semua bisa punyai. Ada satu ungkapan, next row, ya, dikatakan begini: kekristenan memberikan pengaruh kepada individu secara subjektif. Apa artinya? Kekristenan itu bisa mempengaruhi individu dengan cara yang baik, seperti saya tadi terhadap bapak itu. Kalau kami bicara berdua, individu dengan individu, pengaruhnya begitu kuat. Tetapi sayangnya, kepada masyarakat dan peradaban, tampaknya pengaruh kekristenan tidak relevan lagi. Ini ungkapan yang bukan ungkapan abal-abal, saudara. Ini adalah pengamatan yang serius terhadap dampak kekristenan. Kenapa di dalam peradaban kekristenan tampaknya tidak relevan? Karena begitu banyak orang Kristen tidak memperlihatkan integritas kehidupan sebagai orang Kristen. Beda di gereja, beda di luar gereja. Lain di hati, lain di bibir. 1 hari tobat, 6 hari kuman. Loh iya toh? Dan itu fakta. Fakta itu. Makanya saya bukan pendeta yang menganut paham kalau malam tahun baru maaf-maafan, tangis-tangisan. Jangan tunggu malam tahun baru maaf-maafan. Amin. Siapa tahu tanggal 30 Desember Anda sudah di sorga. Belum malam tahun baru. Nggak sempat minta maaf. Artinya apa, saudara-saudara?
negara, bangsa, dunia hari ini mencela kekristenan lebih kepada karena bagaimana gereja mempertontonkan tidak adanya integritas. Kalau kita belajar dari sejarah mulai abad keempat ke atas, ketika agama Kristen mulai dijadikan oleh Kaisar Konstantin menjadi agama di seluruh Roma. Agama menjadi mata pencaharian sebagian besar kaum klergi. Tahu kaum klergi ya? Seperti saya ini kaum klergi, rohaniwan. Masyarakat biasa seperti kalian tidak diizinkan punya Alkitab sampai abad ke-15. Itu yang disebut abad-abad kegelapan. Ya kan? Nggak boleh punya Alkitab, nggak boleh baca Alkitab. Jemaat hanya tunduk kepada apa yang dikatakan pendeta. Jadi nggak tahu pendeta ini salah apa tidak. Karena jemaat nggak boleh punya Alkitab. Yang boleh punya Alkitab hanya pendeta. Dan Alkitab hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, siapa yang tahu itu? Hanya pendeta. Setiap usaha menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lain dianiaya. Saya punya film tuh, judulnya The God's Outlaw, pelanggaran hukum Allah. Itu proses terjadinya penterjemahan Alkitab pertama-tama di Inggris. Menyedihkan, menyedihkan. Sampai nanti terbit Alkitab dalam bahasa Inggris pertama, kalau saya tidak salah itu King James Version. Itu taruhannya darah, air mata, nyawa. Makanya pernah saya katakan kan, kalau ada Alkitab di tangan saudara hari ini, itu karena pertaruhan nyawa tokoh-tokoh kekristenan yang cinta Tuhan. Sampai nanti muncul abad-abad yang disebut abad pencerahan, Enlightenment era, era. Muncul reformasi dan sebagainya. Gereja gagal mempertontonkan integritas. Ya. Banyaknya celaan hari ini untuk gereja. Karena banyaknya juga hamba-hamba Tuhan yang gagal mempertontonkan integritas. Hamba Tuhan khotbah, kita harus hidup sederhana, tapi hamba Tuhan punya Ferrari. Loh, ini fakta saudara. Lalu katakan itu kan uang halal Pak. Saudara, hidup kita tidak hanya ditentukan oleh hukum legal, betul? Ada etika dan moral di atas setiap hukum yang legal. Saya tanya, kalau ada orang bulan puasa, bulan Ramadan nanti, bulan depan, apakah melanggar hukum kalau kita makan di depannya soto Betawi pakai asam dan sambal? Tidak ada hukum yang melanggar itu. Satu-satunya hukum yang dilanggar apa? Hukum etika dan moral. Apakah ada orang kalau makan di depan orang yang berpuasa di penjara? Enggak ada. Tetapi dia tidak beretika dan tidak bermoral. Gitu. Apakah kalau saudara kaya nantinya, saudara bebas pakai uangmu? Apakah ada hukum pidana yang melarang itu? Tidak ada. Satu-satunya hukum yang mencoba membatasinya adalah etika dan moral. Contoh misalnya, saudara banyak jemaat yang kekurangan, sementara saya sebagai pendeta, misal loh ya, misal hidup bermewah-mewahan. Lalu saya khotbah, saudara sabar ya. Apakah salah khotbah saya? Tidak. Apakah menyalahi Alkitab? Tidak. Itu hukum legal. Tidak ada yang dilanggar. Satu-satunya yang dilanggar adalah hukum moral dan etika. Jadi kita harus hidup sesuai hukum legal, hukum etika dan hukum moral. Gak ada yang boleh kita langgar. Itu integritas, utuh, whole rounded. Semuanya ada. Ya, itu kenapa kekristenan tidak relevan lagi katanya.
Karena apa? Gereja gagal mempertontonkan integritas. Next, seorang yang bernama, siapa yang dikenal kan? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini saudara lahir tanggal 2 Oktober tahun 1869. Ya, dia adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Dia pernah bilang gini, saudara, jika kehidupan orang-orang Kristen berada di dalam teladan kehidupan Kristus, maka seluruh dunia akan menjadi Kristen. Dia bilang gitu. Kalau orang Kristen hidup di dalam teladan Kristus, maka dunia akan jadi Kristen. Berarti dunia belum jadi Kristen, kenapa? Karena orang Kristen kebanyakan, tidak semua ya. Ingat, kalau saya bicara itu tidak mewakili semua. Karena kebanyakan orang Kristen tidak hidup dalam teladan Kristus. Itu kata tokoh besar. Perkataannya nggak bisa kita anggap enteng, saudara. Dia salah satu tokoh peradaban. Next, dia juga bilang gini, saudara. Ya, saya menyukai Kristus. Dia adalah orang yang juga senang baca Injil, Mahatma Gandhi. Dan dia menyukai Kristus, sangat menyukai kehidupan Kristus. Dia katakan, saya menyukai Kristus, tapi kenapa ya saya nggak suka orang Kristen? Ya, karena orang Kristen sama sekali berbeda dengan Kristus, katanya. Padahal Kristen itu pengikut Kristus. Mahatma Gandhi dengan satu kali berkata, aku suka Kristus. Dan dia baca Injil, saudara. Dari mana dia tahu tentang Kristus kalau bukan dari Injil, betul? Aku suka Kristus, tapi aku kok tidak suka kebanyakan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak hidup seperti Kristus hidup. Ini tamparan buat kita sebenarnya, betul kan? Dan ini bicara integritas. Mahatma Gandhi tidak bilang orang Kristen tidak pandai bicara seperti Kristus. Bukan. Mahatma Gandhi bilang orang Kristen ya tidak seperti Kristus hidupnya. Jadi yang disoroti apa? Integritas kehidupannya. Betapa banyaknya kalimat yang serupa keluar seperti yang dikeluarkan oleh Mahatma Gandhi. Apakah tetangga kita sampai mengatakan ini sama kita? Jawab sendiri ya. Apakah teman kita pernah mengatakan ini? Katanya Kristen dong, amburadul. Katanya kamu Kristen. Kalau udah katanya kamu Kristen, berarti negatif sudah itu. Betul? Itu dia, saudara. Jadi integritas dengan penginjilan itu memiliki keterkaitan, saudara. Orang Kristen yang tidak memiliki integritas, jangan harap dia bisa menjadi pemberita Injil. Jangan harap, nggak akan bisa. Jadi ini harus saya senggol sedikit ini. Karena banyak orang bangga hanya dengan status Kristennya. Makanya saya kan pernah cerita, waktu kami di Tanjung Balai Karimun, kita mengunjungi jemaat yang sudah lama nggak ke gereja. Dia bilang apa? Nyong, dia bilang. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Nyong. Orang tahu lah orang mana, tapi dia tinggal di Tanjung Balai. Sebelum beta lahir, beta sudah jadi Kristen. Itu ajaib itu. Artinya mama ibu, bapak ibunya Kristen itu. Jadi waktu dia dikandung oleh rahim seorang ibu yang Kristen. Dan menurut dia itu cukup. Tidak usah ajar-ajari saya tentang Kristen. Sebelum beta lahir, beta sudah jadi Kristen.
Tidak usah ajar-ajar saya soal Kristen. Artinya apa? Dia menganggap pengetahuan tentang Kristen dan menjadi Kristen cukup, padahal tidak sama sekali. Saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat 21 mulai, tidak semua orang yang berseru kepadaku atau yang mengaku aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Yang masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang menaati kehendak Bapa. Di akhir zaman nanti akan ada banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku melakukan mukjizat juga demi nama-Mu? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengenal mereka. Itu yang ngomong siapa? Yesus. Padahal orang ini bernubuat demi nama Yesus. Iya kan? Melakukan hal-hal rohani demi nama Yesus. Tapi Tuhan berkata, maaf, aku tidak mengenal kamu. Kalimat aku tidak mengenal kamu ini dalam perjanjian baru itu dua kali. Pertama di Matius 7, kedua nanti peristiwa 10 gadis itu. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Di situ pun dikatakan, maaf aku tidak mengenal kamu. Dalam budaya Yahudi, ungkapan aku tidak mengenal kamu itu tidak berarti bahwa dia tidak mengenal kita. Dalam budaya Yahudi, ungkapan aku tidak mengenal kamu itu adalah hukuman bagi orang yang menganggap sepele komitmen. Harusnya saya masuk jam segini, saya tidak masuk jam segitu. Pintu ditutup kan? Betul? Maka pintu ditutup. Itu budaya orang Yahudi. Jadi ungkapan aku tidak mengenal kamu itu sama dengan begini loh. Gak ada artinya kamu di sini. Nah kalau itu kita tarik ke dalam konteks akhir zaman, berarti apa saudara-saudara? Kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas kan? Jadi menjadi Kristen saja tidak cukup. Kita harus memiliki integritas sebagai seorang Kristen. Next. Ada kalimat yang bagus untuk kita perhatikan antara integritas dan pemberitaan ini. Kita dapat memenangkan beberapa orang dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi winning some people by saying, dengan pengucapan. Tapi kita dapat memenangkan lebih banyak orang dengan apa yang kita lakukan. Makanya ada pepatah mengatakan perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Ya kan? Tapi yang ketiga, kita memenangkan paling banyak dengan being, keberadaan kita. Kadang kita nggak ngomong pun kita bisa jadi berkat. Karena 2 Korintus pasal 3 berkata apa? Kamu adalah surat Kristus yang dibaca. Keberadaan kita bisa memenangkan orang lain, betul? Sekalipun status saya pendeta misalnya, tapi kalau saya berperilaku yang tidak pantas, mengingkari integritas saya, maka tidak akan ada yang tertarik, bahkan mereka akan menolak Kristus. Saya sudah pernah ceritakan waktu kami di Pontianak, saya menginjili seorang tua. Begitu dia tahu saya Kristen, oh Bapak Kristen, langsung dia cerita semua keburukan bosnya yang beragama Kristen itu. Saya belum memberitakan Injil, saya sudah ditolak, tapi rambutan tetap saya makan, habis. Nah waktu itu disuguhkan rambutan lagi musim, saya ingat betul. Ingat betul saya belum ngomong itu, dia sudah ngomong duluan tentang bosnya yang Kristen itu. Apakah kalau dia udah ngomong sesuatu yang buruk tentang Kristen, lalu saya bilang,
Maaf Pak, itu kan dia, bukan saya. Apakah masih masuk itu? Maka perlu keberadaan kita, being kita, keberadaan kita, eksistensi kita, itu bisa memenangkan lebih banyak orang kalau disertai dengan integritas yang benar. Amin. Lu bawa kendaraan, lampu merah, diterobos, itu tidak sedang memperlihatkan bahwa kita hebat loh. Saya berani loh nerobos lampu merah, hebat kan saya? Hebat apanya? Apanya yang hebat dari berani nerobos lampu merah? Bawa mobil, merobos lampu merah, padahal di belakangnya ada tulisan, "Don't follow me, follow Jesus." Lalu orang baca, oh Jesus itu rupanya suka nabrak lampu merah. Loh iya kan? Pernah nggak lihat stiker di mobil? Don't follow me, follow Jesus. Nah sempat mobil itu nabrak lampu merah, bahaya itu. Berarti Yesus itu cuma tabrak lampu merah. Padahal abad pertama nggak ada tuh lampu merah. Gara-gara pengikutnya yang Kristen itu, yang tidak punya integritas diri itu. Makanya kita perlu loh punya integritas. Hati-hati. Next, hanya ada dua pilihan bagi kita. Ini terkait dengan pemberitaan Injil ya. Hanya ada dua pilihan. Menjadi penghalang atau menjadi jembatan. Menjadi tembok yang tinggi atau menjadi jembatan. Hanya itu aja, nggak boleh dua-dua. Kita nggak boleh menjadi jembatan bagi pemberitaan Injil, pada saat yang sama kita menjadi tembok, tidak bisa. Ketika kita membangun integritas yang benar, maka kita menjadi jembatan bagi pemberitaan Injil. Sebaliknya kalau kita tidak memiliki integritas, kita menjadi tembok penghalang. Tidak ada alternatif ketiga itu. Jadi di sini kita bisa lihat integritas dan pemberitaan Injil itu terkait dengan sangat erat. Sepandai apapun kita menghafal ayat-ayat Alkitab. Ada yang tahu ayat Alkitab dalam bahasa Yunani? Dalam bahasa Ibrani? Nggak ada. Doa Bapa kami ada yang hafal dalam bahasa Latin? Atau dalam bahasa Indonesia lah? Ya kan? Hafal nih. Saya hafal Pak, Mazmur 136. Berapa ayat tuh? 26 ayat. Coba, hafal dia. Sehafal apapun kita ayat-ayat firman Tuhan, itu harus disertai dengan integritas. Betul? Betul saudara? Tapi jangan juga bilang, kalau gitu Pak, gak usah ada saya hafal firman Tuhan, yang penting saya berintegritas aja. Itu bukan pilihan. Baik bagi kita tahu firman Allah, jauh lebih baik kalau pengetahuan tentang firman Allah disertai dengan integritas. Bagaimana kita berintegritas kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Jadi integritas dan penginjilan itu terkait secara erat, saudara. Jangan pernah berharap orang dimenangkan melalui hidup kita, sementara bicara kita masih kotor. Iya kan? Kalau kita sedang marah, yang keluar kotoran semua dari mulut itu. Ya saya ngomong gini karena masih ketemu orang-orang Kristen kayak gitu, masih saya nggak tahu di sini kayaknya nggak ada. Saya lihat wajah kalian kudus semua. Di luar banyak. Nggak bisa kita memenangkan orang kalau kata-kata kita kotor. Nggak bisa. Berarti marah nggak boleh Pak? Boleh, tapi proporsional. Tahu marah yang proporsional ya? Sesuai porsi. Kalau Anda makan sepiring ya marahnya proporsional. Jangan kalau marah sampai Telaga Biru, Danau Toba disinggung, jangan. Kalau marah peristiwa 25 tahun yang lalu disinggung, bahkan ketika belum ketemu,
saya belum ketemu sama kamu, saya sudah tahu kalau kamu sifatnya begini. Belum ketemu, udah tahu. Saking saktinya kemarahan gitu. Bagaimana bisa tahu kita belum ketemu ya? Jadi marah boleh, tapi proporsional. Yesus juga pernah marah kok, tapi proporsional kan? Sesuai porsi marahnya. Memang harus marah seporsi ini. Oke, next. Kenapa integritas dan penginjilan berkaitan secara erat? Kenapa? Saya cetak tuh besar-besar. Anda dan berita yang Anda wartakan itu integral, satu. Saya kasih contoh. Saya di luar gereja pendeta enggak? Tetap pendeta. Gak bisa saya di jalan terus saya ajak orang berkelahi. Oh, jemaat lihat, weh pendeta saya berkelahi. Sorry ya bro, di sini saya bukan pendeta. Maaf, saya hanya manusia biasa. Ya kan? Yang penuh luka dan tak sempurna. Itu lagunya Yovie and the Nuno. Kayak nggak tahu aja padahal hafal. Nggak bisa. Pasti seluruh Sumbawa melihat ada pendeta berkelahi. Padahal saya berkelainya bukan di gereja loh, di jalan loh. Padahal saya nggak pakai batik loh waktu berkelahi, kaos oblong loh. Betul nggak? Tapi orang tetap menilai saya adalah pendeta. Dan judul berita yang masuk di gaung Sumbawa, pendeta berkelahi. Viral. Pasti itu. Saya nggak bisa bela diri dulu kan, saya nggak di gereja pak. Saya nggak pakai batik loh pak. Nggak ada judul pendeta juga. Tetap orang memandang saya sebagai pendeta. Pendeta berkelahi. Kan gitu kan? Jadi saya dan berita yang saya sampaikan itu tetap satu, nggak bisa. Nggak bisa kita bilang, maaf ya, setelah hari Minggu yaitu Senin sampai Sabtu, tolong jangan lihat saya sebagai Kristen, lihat saya sebagai sesama manusia yang penuh luka dan tak sempurna. Nggak bisa, saudara-saudara, nggak bisa. Kita dan berita yang kita sampaikan itu integral, itu satu, nggak bisa dipisahkan. Seperti air panas dengan kopi. Siapa yang bisa misahkan kalau udah ada kopi diseduh air panas diaduk-aduk? Gak enak, pisahkan lagi. Ada yang bisa? Gak bisa. Udah namanya kopi sudah. Sama dengan kita. Kita orang percaya. Gak bisa kita bilang saya Senin sampai Sabtu adalah manusia biasa, Minggu baru saya manusia rohani. Gak bisa itu. Minggu saya tobat, Senin sampai Sabtu ya kadang-kadang kumat, nggak bisa. Ya kan? Jadi berita dari yang saya dan berita yang saya sampaikan itu satu. Jika hidup kita harus memberikan pengaruh kepada orang lain dengan berita Injil yang kita sampaikan, maka kita harus berintegritas. Nggak ada jalan lain. Saya khotbah sama saudara, saudara harus kuat dalam penderitaan. Semua bilang amin kan, sampai air mata tumpah. Tapi begitu saya mendapatkan tantangan, saya mengeluh, ya kan, saya curhat berlebihan. Boleh dong curhat mah, boleh kan? Tapi berlebihan dan sebagainya. Apa tanggapan saudara? Katanya kita harus sabar Pak dalam penderitaan. Kok Bapak sendiri begitu? Betul nggak? Pernah ketemu begitu orang? Pernah dong kan? Makanya kan minggu lalu atau kapan tuh saya katakan, kita ini jago betul kalau menasehati, betul? Jago gitu. Dengan tepukan 2,5 kali, tek tek. Sabar ya bro, asik, ya kan? Kadang-kadang pundaknya masih kita usap, sabar bro, ini ujian, tenang. Begitu kita yang dapat ujian, sabar ya bro. Kamu sih nggak ngalami, ngomong aja kamu. Padahal kita dulu ngomong.
Hati-hati. Ya, makanya Yakobus beri peringatan. Jangan suka menjadi seorang guru, betul nggak? Dan itu dikaitkan dengan lidah. Yakobus pasal 3. Hati-hati kata Yakobus. Pengajar itu harus melakukan apa yang diajarkan. Ada kalimat bijak itu begini, saudara. Lakukan apa yang Anda ajarkan. Ajarkan apa yang Anda lakukan. Itu harus begitu. Jadi ada timbal balik. Jangan cuma mengajarkan apa yang kita lakukan. Jangan. Harus melakukan apa yang kita ajarkan juga. Jadi tidak ada pengajaran rohani itu terbatas hanya untuk jemaat. Yang ini hanya untuk jemaat ya. Jemaat sabar ya dalam penderitaan. Untuk hamba Tuhan nggak boleh. Hamba Tuhan kan orang spesial di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan di hadapan para rasul. Nggak bisa. Semua kebenaran firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Entah dia hamba Tuhan, entah dia jemaat, entah dia aktivis, entah dia bukan aktivis gereja. Berlaku sama. Nah, ini integritas. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka nanti di luar kita akan menjaga diri kita dengan baik. Next, Warren W. Wiersbe, seorang teolog yang sangat produktif menulis buku, ya. Dan tampaknya dia sudah dipanggil ke surga ya, karena dia hidup sudah beberapa dekade yang lalu. Dia katakan gini, bila integritas dilepaskan dari kekristenan, maka pelayanan Kristen hanyalah sebuah kegiatan agama. Bahkan bisa lebih buruk lagi, yaitu bisnis agama. Dan mohon maaf saudara, mohon maaf, saya tidak suzon. Hari ini banyak gereja yang dibangun karena dasar bisnis. Saya pernah cerita ke beberapa saudara. Gereja buka cabang, nggak tutup. Udah nggak ada lagi tuh pendeta yang bergumul, Tuhan, kami mau beli listrik 200.500. Tolong berikan berkat, udah nggak ada. Gereja coba 3-4 bulan, wah rugi pak, tutup. Lo jemaat bagaimana? Biarin aja. Itu banyak sekarang. Itu yang disebut sebagai gereja titmart. Tahu kan? Gereja titmart. Banyak nggak tahu ya artinya titmart. Gereja yang seperti Alfamart, buka cabang. Kalau rugi tuh tutup. Banyak itu. Karena gereja sudah menjadi wadah bisnis. Yang luar biasanya, jemaat-jemaat banyak yang rela dijadikan oknum bisnis oleh gereja. Sekarang banyak saudara. Itu kenapa sekarang gereja menawarkan entertaining, ya, lebih kepada hiburan. Gereja-gereja yang full musik, lighting. Saya mau tanya saudara, ini saya tanya jujur. Apa ketika ada lighting itu kita lebih merasakan kuasa Roh Kudus? Masa itu semua bagus, lightingnya bagus, ada hijau apa? Warnanya itu bagus. Bagaimana kalau kita suatu saat diizinkan Tuhan, misalnya saudara ke desa, ke Blitar, Blitar pedalaman. Ada yang pernah ke Blitar pedalaman? Belum ya? Rencana. Blitar pedalaman. Saya pernah masuk Blitar pedalaman 20 lebih tahun yang lalu. Itu masih banyak tebu, saudara. Ya. Masih banyak padi. Sekarang udah nggak ada Blitar pedalaman. Udah Blitar perkotaan semua. Di sana gerejanya saudara-saudara, perjamuan kudus itu singkong rebus. Lalu kita bilang, kayaknya nggak ada hadirat Tuhan di sini. Musik nggak ada, ya kan?
nyanyinya juga rokonco podo elingo urip nang dunyo tamlanggeng koyo kembang. Enggak ada tuh. Enggak seperti lagu kita di sini, Saudara. Haleluya. Ya. Mari lambaikan tangan saudara-saudara, katakan kepada teman di sebelahmu, Tuhan Yesus dahsyat. Berikan tepuk tangan 2,5 menit. Oh, enggak ada itu di Blitar Pedalaman. Kalau yang gitu-gitu mah kita juga bisa. Apakah enggak ada hadirat Tuhan di situ? Iya kan? Hadirat Tuhan itu ada di semua tempat. Makanya Mazmur mengatakan, aku pergi ke ujung timur, di situ pun engkau. Aku masuk ke dalam dunia orang mati, engkau pun ada. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Betul? Bahkan itu disitu menjadi sebuah lagu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Betul? Enggak ada tempat di alam semesta ini di mana roh Tuhan tidak ada, dan itu nuansanya positif. Nah ini yang saya bilang tadi, jemaat pun sekarang banyak yang pikirannya pendek-pendek dan mau dibisnisin oleh gereja. Itu sama dengan orang diundang ke perkawinan. Kalau yang kawin orang kaya, amplopnya kita kasih banyak. Betul? Ayo saya tanya, yang kawin ini anak gubernur, ngasih amplopnya 20.000? Nggak mungkin. Kenapa ngasih 100.000? Takutnya dicatat. Yang kawin orang miskin, 5.000 aja nggak akan diperiksa. Terbalik-balik pikiran kita ini, betul nggak? Iya kan? Harusnya yang kawin yang miskin kasih 100. Lah yang kawin anak gubernur ya kasih 20. Karena mereka nggak butuh uang itu. Walaupun dicatat biasa aja. Bapak namanya pendeta Sam, 20.000 nggak apa-apa tuh. Yang penting ada. Ini rupiah loh, masuk. Kamu menghina rupiah tak adukan kamu. Kadang kita kan terbalik-balik kan. Itu dia, sama itu. Gereja juga kadang gitu. Ini bukan curhat seorang pendeta ya, yang gerejanya sepi, enggak. Ini fakta. Makanya saya mau membangun jemaat yang punya pemahaman benar proporsional. Ya nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita semua sama-sama masuk dalam kerajaan Allah itu. Ya, amin saudara. Begitu ya. Jadi kalau integritas dilepaskan dari gereja, gereja akan menjadi wadah bisnis belaka. Kalau gereja nggak nutut, tutup. Gereja kita ini sering nggak nutut. Kadang-kadang mau beli listrik itu saya bergumul 2 hari 2 malam. Loh serius, saudara. Tuhan berkati listrik. Kalau saya pas ada ya sedikit tambahin. Kalau nggak ada ya sudah. Nah ini saya mau mendorong kita. Integritas itu juga bagian dari keutuhan di dalam pekerjaan Tuhan, kan gitu kan? Saudara jadi sedih, saya juga ikut sedih. Next. Pelayanan dan kehidupan Kristen yang efektif itu mengalir dari karakter. Ya, orang sebelah barat sana bilang being right, menjadi benar dengan Allah. Menjadi benar dengan Allah itu bicara karakter, integritas, dan tidak sekedar bicara aktivitas.
hadir. Zaman dulu disertai air mata kan? Sabar ya Pak ya. Zaman sekarang disertai video dan foto-foto untuk nanti diupload di Facebook. Hashtagnya rohani, perbuatannya rohani, betul nggak? Membantu orang kan rohani kan? Pikirannya nggak rohani, apalagi kalau yang like banyak. Saya tanya saudara, ini jujur. Kalau saudara ada pada posisi orang yang dibantu, misalnya saya bantu lah saudara. Saya bantu Pak Yakub nih, beras 25,5 kilo. Karena ada 1 karung, pas di dapur saya ada 0,5 kilo, jadi saya 1 karung. Jadi 25,5. Waktu saya bantu, saya berikan di foto, cekrek, ya. Dengan posisi saya memberi. Lalu foto ini saya masukkan ke Facebook yang bisa dilihat seluruh dunia dengan hashtag Tuhan baik. Malu nggak Pak Yakub? Jangan lihat saya, kalau pendeta yang nanya enggak. Kalau saya digituin malu saya saudara. Saya posisi terima loh ini. Saya posisi di bawah loh, betul nggak? Dikabarkan ke seluruh dunia bahwa saya ini menerima sumbangan loh, bukan hadiah loh, sumbangan. Seluruh dunia tahu kalau saya menerima sumbangan dari seorang yang bernama Jacob bin Momolede. Momo juga namanya. Namanya itu aslinya Momolede, betul nggak? Jacob itu nama Kristennya, tapi versi Barat. Versi Sumba, nama Kristennya Jakobus. Iya toh? Jakobus toh? Betul, tanya, saya udah interview kok Pak Yakub. Udah saya, makanya saya ngomong. Nama aslinya Momolede, betul kan Pak Yakub? Jakobus itu nama Kristennya. Malu nggak kita? Malu saudara. Hashtagnya rohani, berkat Tuhan dicurahkan, perbuatannya rohani, memberi bantuan kepada orang, pikirannya tidak rohani. Jadi kehidupan Kristen yang efektif itu mengalir dari karakter integritas, being right with God, menjadi benar, selaras dengan Tuhan. Itu dia. Kenapa begitu, saudara? 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan, ada seorang boleh baca ini soalnya tidak lengkap. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melihat tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan anggap loh, saya sudah memberitakan Injil loh, pasti masuk surga saya ini. Lah kalau pikiran kita duniawi, ditolak. Makanya Paulus bilang apa? Aku menjaga diriku, menguasai. Kata menguasai ini mengendalikan. Ini nuansanya sama waktu Kain digoda oleh dosa, Kejadian 4. Lalu Allah berkata, kamu berkuasa atasnya. Artinya Kain bisa mengendalikan dosa itu. Sama. Kita menguasai badan kita. Dengan tujuan apa? Supaya jangan nanti kalau aku udah beritakan Injil, aku sendiri ditolak. Orang yang aku beritakan Injil masuk surga, aku sendiri tidak masuk surga. Kenapa? Tindakanku rohani, pikiranku duniawi. Makanya karakter itu bicara tentang being right with God, menjadi benar selaras dengan Tuhan. Karakter tidak sekedar, perhatikan ya, tidak sekedar bicara aktivitas. Kita tentu harus memiliki aktivitas rohani, tapi semua aktivitas rohani itu harus bersamaan dengan pikiran yang rohani, saudara. Amin. Kesimpulan terakhir ini, integritas merupakan kualitas diri yang sangat utama, bahkan jika dikaitkan dengan keberhasilan dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tidak akan berhasil tanpa integritas. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Sebab telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan di atas loh-loh batu. Kita ini surat Kristus, dibaca oleh orang lain. Amin. Jadi mari kita berintegritas. Dengan berintegritas kita bisa memenangkan orang lain bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati.